Jumpa lagi bersama saya, Arif. Kali ini saya akan membahas tentang listrik dinamika seri 6 dengan topik rangkaian paralel hambatan. Yuk. Rangkaian paralel hambatan. Rangkaian paralel hambatan memiliki ciri-ciri apabila ujung-ujungnya diberi tegangan listrik, maka yang pertama, tegangan ujung-ujung rangkaian hambatan sama besar, sama dengan tegangan yang diberikan pada hambatan pengganti, yaitu ini ya, seperti ini. V, tegangan yang diberikan pada ujung-ujung rangkaian memiliki tegangan yang sama untuk ujung hambatan 1, ujung hambatan 2, ujung-ujung hambatan 3. Yang kedua, kuat arus yang melalui ujung-ujung hambatan rangkaian merupakan jumlah dari kuat arus yang melalui masing-masing hambatan. Hambatan pertama dilalui arus I1, hambatan kedua dilalui arus I2, hambatan ketiga dilalui arus I3. Jadi kuat arus yang masuk melalui rangkaian paralel ini merupakan jumlah dari I1 tambah I2 tambah I3. Ini ciri yang kedua. Oke, kita peragakan percobaan tentang rangkaian paralel. Di sini kita merangkai jadi satu, tetapi ini bisa diurutkan ya, dua-dua. Misalnya ini ada hambatan lampu 1, 2, 3, 4. Nah, untuk sementara kita bahas dulu yang lampu pertama dan kedua. Nah, lampu pertama dan kedua apabila tutup saklarnya, ya ini ada saklar ditutup, maka menjadi rangkaian tertutup, sehingga ini dua lampu ini akan menjadi susunan paralel ya. Jadi hambatannya disusun secara paralel. Nah, pada waktu percobaan ini berlangsung, masing-masing diukur tegangan maupun arusnya. Untuk arus diukur dengan ampermeter yang dipasang secara seri dengan lampu, sedangkan tegangan lampu diukur dengan voltmeter. Begitu pula dengan hambatan atau lampu kedua. Coba kita perhatikan bahwa sumber tegangan dari baterai itu 9 volt. Berikan ini kalau saklarnya ditutup, maka akan teraliri arus 0,09. Sedangkan tegangannya 9 sama dengan tegangan sumber. Artinya ini hambatannya 100 ya. Dari mana 100? Ini 9 dibagi arus ya, volt V dibagi arus itu hukum ohm menghasilkan R, jadi R-nya ini menjadi 100. Jadi kemudian kalau saklar kedua ditutup, ternyata juga menghasilkan arus 0,09, sedangkan tegangannya juga 9. Jadi 9 dibagi 0,09 adalah 100. Jadi hambatan lampu ini 100. Jadi 100, ini 100. Nah, kalau berdasarkan hukum pertama Kirchhoff, ini arus 0,09 ditambah 0,09 ini 0,18 atau 180 mA. Ini apabila hambatan dua lampu ini dianggap sebagai suatu hambatan satu ya, pengganti, maka diperoleh dari mana? Diperoleh dari 9 ya, tegangan dibagi arus ya. 9 dibagi 0,18 berarti 50 ya, 50. Jadi dua hambatan 100 ini ternyata diperoleh dari 1/100 ditambah 1/100 kemudian 1/50. Jadi hambatannya merupakan 1/R ya, 1/R. Kemudian kalau dirangkai dengan 3 hambatan, 3 lampu, maka ini kita tutup juga, maka akan terjadi tegangannya juga 9, arusnya 0,09. Dengan demikian arusnya tambah di sini. Jadi kesimpulan ciri-ciri yang tadi disebutkan bahwa ciri-ciri rangkaian paralel adalah arus pada rangkaian, arus yang melalui pada rangkaian merupakan jumlah dari arus masing-masing hambatan. Nah, ini 0,09 ditambah 0,09 tambah 0,09 itu 0,27 ya. Itu sedangkan tegangannya selalu sama ya, kesimpulannya ya. V1 juga 9, V2 juga 9, V3 juga 9. Begitu pula kalau dirangkai 4 hambatan, ya 4 lampu. Ini saklar ditutup juga menghasilkan arus 0,09. Tegangannya sama 9. Jadi arusnya menjadi jumlah dari 4 arus ini, jadi 0,36 ampere. Jadi kesimpulannya ada dua. Yang pertama bahwa untuk rangkaian paralel, tegangan masing-masing ujung rangkaian itu
selalu sama 9 volt, 9 volt, 9 volt, 9 volt. Sedangkan arus yang melalui rangkaian itu merupakan jumlah dari masing-masing yang melalui hambatan. Begitu kesimpulannya. Nanti penurunan rumus hambatan pengganti kita turunkan berdasarkan ciri-ciri ini. Sekian percobaannya. Oke, kita turunkan rumus hambatan pengganti rangkaian paralel. Berdasarkan ciri-ciri tadi yang kita sebutkan adalah tegangan ujung-ujung rangkaian masing-masing hambatan ini sama. V sama dengan V1 sama dengan V2. Sedangkan I, ciri-ciri yang kedua adalah I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Akibatnya kalau ini dianggap sebagai satu hambatan, ya tiga hambatan ini, maka memiliki hambatan RP. Karena rangkaian paralel maka saya lambangkan RP paralel. Jadi di sini tegangannya adalah V, sehingga I ini merupakan V per RP ya, pengganti. Sedangkan yang ujung-ujung hambatan R1 itu tegangannya sama kan, sama dengan V1, maka di sini nilainya adalah V1 dibagi R1 ditambah I2 itu adalah V2 dibagi R2, I3 adalah V3 dibagi R3, sehingga karena V itu nilainya sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3, maka cukup dilambangkan dengan V. Dengan demikian ini V per RP sama dengan V per R1 ditambah V per R2 ditambah V per R3. Dengan demikian kita dapatkan bahwa V-nya difaktorkan, ya ini V dibagi seper R1 ditambah R2 ditambah R3. Maksudnya menulisnya begini ya. Jadi seper R1 ditambah seper R2 tambah seper R3. Jadi rumusnya seper RP itu adalah per R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3. Karena V-nya di sini dicoret, difaktorkan dulu yang ruas kanan. Lalu manfaatnya apa rangkaian paralel ya? Rangkaian paralel hambatan memiliki manfaat yang pertama untuk memperkecil hambatan suatu rangkaian. Jadi karena ini berbanding terbalik nilainya R-nya. Kemudian arusnya ya, sebagai pembagi arus, di mana kuat arus yang melalui tiap-tiap hambatan sebanding dengan balikan nilai hambatannya. I1 itu sebanding dengan seper R1, 2 seper R2 dibanding seper R3. Jadi berbanding terbalik ya. Itu manfaat berikutnya. Begitu, kita akhiri sampai sini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, sampai bertemu di seri berikutnya.